Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tugas kepasifikan saya yang dimana saya harus menjawab 5 pertanyaan mengenai geografi, sosial, ekonomi, dan budaya pada kawasan Pasifik. Oke, ini untuk 5 pertanyaannya. Jadi di sini ada jelaskan makna Indonesia yang terletak di kawasan Pasifik secara geografis ekonomi. Kemudian ada jelaskan makna Indonesia yang terletak di kawasan Pasifik secara geoekonomi. Kemudian ada ekonomi sosial, iklim, serta keuangan. Oke, nah ini untuk geografis ekonomi. Jadi Indonesia itu secara geografis ekonomi, Indonesia terletak tepat di tengah-tengah kawasan produksi dan konsumsi utama dari dunia. Jadi karena kita itu pada bagian barat, kita terhubung dengan kawasan seperti Afrika, Timur Tengah, India, Asia Selatan, dan juga Eropa. Ini melalui Samudra Hindia. Kemudian pada bagian timur, kita terhubung dengan Asia Timur seperti Jepang, Korea, Cina, Amerika, dan juga Australia. Ini melalui Samudra Pasifik. Oke, karena semua jalur perdagangan utama antara kedua kawasan ini melewati Kepulauan Indonesia, akibatnya Indonesia menjadi pusat lalu lintas ekonomi dunia, jalur pelayaran internasional yang bisa dibilang ramai, dan juga titik transit perdagangan global yang bisa dibilang strategis. Nah, posisi ini itu menjadikan Indonesia sebagai penentu penting dalam arus barang dagangan dunia sejak zaman perdagangan rempah-rempah hingga era kontemporer. Oke, untuk selanjutnya itu ada geoekonomi. Jadi kalau untuk secara geoekonomi itu kita berada di posisi di kawasan Pasifik yang memberikan Indonesia kekayaan sumber daya alam yang luar biasa untuk mendukung ekonomi secara global. Jadi bisa dibilang tanah Indonesia itu kaya akan bahan mentah mineral. Di dalamnya itu seperti nikel, timah, tembaga, emas, bauksit, dan masih banyak mineral yang lainnya. Nah, mineral-mineral ini itu sangat dibutuhkan oleh industri dunia. Nah, kemudian untuk tanah kita bisa dibilang permukaan tanah kita itu subur, jadi menghasilkan komoditas pertanian dan perkebunan. Jadi ini menghasilkan komoditas pertaniannya dan perkebunannya ini itu dalam skala yang cukup besar. Kemudian untuk wilayah lautnya ini luas dan menyediakan potensi perikanan, energi geotermal, dan juga sumber daya laut lainnya yang bisa dipakai nantinya. Jadi Indonesia itu bukan hanya jalur transit, melainkan juga pemasok utama bahan baku dari global ya, yang memperkuat posisinya dalam rantai pasok global, terutama di era transisi energi sekarang ya. Nikel itu dibutuhkan untuk baterai EV ya, dan ekonomi biru di kawasan Indo-Pasifik. Oke, untuk selanjutnya ini secara ekonomi sosial. Jadi untuk secara ekonomi sosial, posisi kita ini memberikan makna pada karakteristik penduduk dan dinamika sosial ekonomi. Apa maksudnya? Jadi penduduk Indonesia yang bisa dikatakan besar itu ya sekitar 280 juta jiwa, merupakan pasar dari konsumsi domestik yang sangat besar, sekaligus merupakan tenaga kerja yang potensial. Masyarakat Indonesia juga dikenal giat bekerja meskipun tingkat pengeluaran hidup relatif rendah pada masa lalu, sehingga menjadi sumber daya tenaga kerja yang murah dan produktif bagi ekonomi global. Nah, untuk posisi silang juga saya bilang menghasilkan keragaman budaya, etnis, dan sosial yang kaya, yang mendukung sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga hubungan lintas budaya dengan negara-negara Pasifik serta Asia Pasifik lainnya. Oke,
Jadi ini itu merupakan bisa dibilang menciptakan kombinasi antara kekuatan produksi dan juga konsumsi pasar yang menjadikan Indonesia sebagai aktor penting dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan Pasifik ini. Oke, pertanyaan selanjutnya itu tentang iklim. Jadi untuk secara iklim, Indonesia berada di kawasan Pasifik, tepatnya di dekat zona tropis. Ini dekat Khatulistiwa dan juga kita itu dipengaruhi oleh Samudra Pasifik. Jadi Indonesia ini cenderung memiliki iklim tropis yang basah sepanjang tahun dengan curah hujan tinggi. Untuk suhu stabilnya itu diperkirakan berada di 25 sampai 30 derajat Celcius dan untuk kelembapannya itu cukup tinggi. Nah, ini juga dipengaruhi oleh fenomena Pasifik seperti El Nino dan La Nina ya. Dimana El Nino ini itu yang menyebabkan kekeringan, sementara yang La Nina ini menyebabkan banjir berlebih. Nah, ini memengaruhi pola musim dari musim tanam, pertanian dan risiko terjadinya bencana. Nah, karena kita berada di posisi Ring of Fire juga, yaitu pertemuan lempeng Pasifik, ini juga menyebabkan curah hujan yang tinggi sekaligus aktivitas vulkanik dan gempa yang lebih intens ya di sini. Oke, jadi untuk iklim ini bisa dibilang mendukung pertanian sepanjang tahun dan juga keanekaragaman hayati yang tinggi. Tetapi juga ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap perubahan iklim global seperti banjir, kekeringan dan juga naiknya permukaan air laut yang mempengaruhi wilayah seperti wilayah-wilayah pesisir Pasifik di Indonesia. Oke, jadi untuk selanjutnya itu ada pertanyaan tentang keuangan. Jadi kalau secara keuangan posisi kita itu berada di kawasan Pasifik ya. Jadi ini memberikan implikasi pada stabilitas dan potensi pada sektor keuangan. Jadi karena posisi kita yang strategis di jalur perdagangan internasional, hal ini itu meningkatkan aktivitas seperti ekspor-impor dan pemasukan untuk negara. Jadi karena letak daerah kita ini juga menarik investasi asing dari negara-negara Asia Pasifik, serta memperluas akses pasar, serta mendukung kerjasama ekonomi regional seperti Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC ya di sini. Selain itu, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar di sektor ekonomi maritim yang dapat menambah devisa dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oke, sudah selesai. Jadi itu tadi adalah penjelasan saya tentang 5 pertanyaan di awal tadi. Kalau mungkin ada informasi yang kurang atau tidak lengkap, itu saya minta maaf karena saya hanya mencari materinya di beberapa artikel saja, dan saya menggunakan AI untuk membantu saya membuat skripnya. Jadi itu dulu dari saya. Sekian, terima kasih.